Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di penjelajahan lokasi angker. Nah pemirsa, kami berada sekarang di lokasi pemakaman umum nih. Baru pertama kalinya kami kesini karena di video kali ini atau di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata horor atau mistik pemirsa yang dialami narasumber saya samarkan bernama Dedi pemirsa. Namun sebelum berlanjut ke videonya, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat siapapun kaum muslimin yang menjalankan puasa di tahun ini 1445 Hijriah. Semoga puasa kita dilancarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, kami akan melanjutkan kisah nyata yang dialami narasumber bernama Dedi. Dedi itu sebenarnya asli orang sekitaran kampung sini pemirsa, namun beliau menikah dengan orang Tasik, jadi beliau pun mengikuti istrinya ke Tasik karena Dedi di sini sudah tidak punya keluarga, sudah tidak punya orang tua karena orang tuanya pun sudah meninggal dunia dua-duanya pemirsa. Nah pemirsa, sudah menjadi kebiasaan atau tradisi kaum muslimin setiap mau menjalankan puasa semuanya pasti membersihkan makam karuhun, baik itu makam orang tua, makam saudara, atau makam siapapun. Jadi setiap akan menjelang puasa, semua warga yang punya karuhun atau punya orang tua yang sudah meninggal pasti melakukan pembersihan makam. Tuh pemirsa seperti itu. Si bapak itu sedang membersihkan makam. Nah begitupun dengan Dedi pemirsa. Dedi dari Tasik datang ke sini ke pemakaman untuk membersihkan makam kedua orang tuanya pemirsa. Dedi berangkat sendirian dari Tasik menggunakan motor, dan Dedi berangkat jam 3 sore pemirsa sampai ke pemakaman. Nah Dedi pun bekerja di pemakaman, membersihkan rumput-rumput, membersihkan makam sampai jam 4 sore pemirsa. Nah di saat Dedi mau pulang, tiba-tiba di perjalanan pemakaman, Dedi dihadang segerombolan arak-arakan pengantin dan pengantarnya pemirsa. Jadi Dedi waktu itu melihat ada arak-arakan pengantin seperti akan seserahan, namun yang dilihat Dedi ada pengantin pria dan pengantin wanitanya pemirsa menggunakan pakaian layaknya pengantin pemirsa. Dan di belakang pengantin itu ada yang mengantar, atau ada juga seperti layaknya pengantin yang diantar oleh warga atau keluarganya pemirsa. Melihat itu Dedi jelas kaget pemirsa, kaget dan sangat shock sekali karena Dedi sudah beranggapan, sudah meyakinkan kalau itu bukan manusia pemirsa, karena tidak mungkin di pemakaman ada arak-arakan pengantin atau ada acara pengantin pemirsa, dan itu juga sudah sore. Dan anehnya pemirsa, saat arak-arakan pengantin itu melewati Dedi, tidak ada satupun yang berbicara atau yang mengeluarkan suara, baik itu pengantin ataupun pengantar-pengantarnya pemirsa. Dedi sangat kaget, Dedi hanya diam seperti terhipnotis pemirsa. Jadi Dedi dipaksakan, seperti yang dipaksakan harus melihat atau menonton kejadian itu. Jadi Dedi hanya diam tanpa berbicara apapun, dan yang rombongan pengantin itu pun tidak mengeluarkan kata-kata atau berbicara apapun pemirsa. Dedi hanya melihat yang dibawa para pengikutnya atau para rombongan pengantin itu sama seperti seserahan pada umumnya.
ada yang membawa baju dan lain sebagainya, dan juga ada makanan pemirsa. Dedi hanya bisa diam, Dedi hanya memperhatikan saat rombongan itu melewati Dedi pemirsa. Dedi hanya mencium aroma wangi yang wangi sekali pemirsa, karena belum pernah Dedi mencium aroma sewangi itu pemirsa. Aroma wangi, sangat wangi sekali pemirsa, seperti bunga melati kata Dedi pemirsa. Arak-arakan itu atau rombongan pengantin itu sangat harum sekali pemirsa, namun tidak ada pembicaraan, tidak ada perbincangan ataupun candaan para rombongan pengantin itu pemirsa. Lalu si rombongan pengantin itu berjalan ke hadapan Dedi. Dedi hanya bisa berdiri dengan rasa takut, cemas, dan juga kaget pemirsa melihat pemandangan seperti itu. Dan Dedi seperti terhipnotis untuk menyaksikannya pemirsa. Dan yang membuat Dedi shock pemirsa, saat rombongan itu melewati Dedi mencoba untuk meninggalkan rombongan tersebut dengan cara berjalan pelan-pelan, karena takutnya rombongan itu melihat ke arah Dedi. Karena saat lewat pemirsa, saat rombongan lewat itu tidak ada satupun yang menoleh atau melihat ke arah Dedi, apalagi menyapa atau menegur Dedi pemirsa. Jadi Dedi hanya diam, lalu Dedi beranjak untuk meninggalkan tempat itu. Dan saat Dedi menoleh ke arah rombongan itu, Dedi sangat shock sekali pemirsa, karena Dedi melihat rombongan itu ada ke bawahnya itu, kakinya itu adalah ekor ular pemirsa. Maaf pemirsa, ini angin tiba-tiba besar sekali tuh pemirsa. Tuh. Kami juga kalau menceritakan kisah-kisah horor di tempatnya itu jadi takut pemirsa, karena selalu ada interaksi pemirsa, baik itu angin atau apa pemirsa. Mudah-mudahan ini tidak membuat atau tidak mencelakai kami pemirsa. Mohon maaf juga kepada penghuni di sini. Kami bercerita dan kami menceritakan kisah. Tuh angin besar sekali pemirsa. Melihat itu semua, Dedi sangat shock sekali pemirsa, shock, takut, dan juga trauma melihat hal itu pemirsa. Dedi pun langsung pulang karena hari tidak terasa pemirsa, dari jam 4. Padahal Dedi berdiri di situ mungkin diperhitungkan sekitar 5 menit pemirsa, melihat arak-arakan pengantin itu. Tapi ternyata pemirsa, saat Dedi keluar dari tempat atau lokasi tersebut, atau lokasi ini, Dedi melihat jam tangan, ternyata sudah jam 7 malam pemirsa. Namun anehnya, meskipun sudah malam, saat melihat kejadian itu masih terang benderang seperti siang seperti ini. Namun saat Dedi keluar dari lokasi, melihat jam tangan, sudah jam 7 malam pemirsa. Wallahu alam bisawab. Itulah pemirsa cerita yang dialami narasumber Dedi berasal dari Tasikmalaya pemirsa. Semoga kita bisa mengambil sisi baiknya dan membuang sisi buruknya pemirsa. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita, dan kita harus yakin pemirsa kalau di sekitar kita itu bukan cuma manusia, namun ada juga makhluk-makhluk yang lainnya pemirsa. Namun apapun itu, bagaimanapun itu, kita harus selalu bersifat sopan atau saling menghargai satu sama lain, baik itu dengan makhluk gaib atau makhluk-makhluk lainnya pemirsa. Nah pemirsa, sampai di sini dulu video kisah nyata yang kami ceritakan. Semoga pemirsa semua terhibur, dan sekali lagi kami minta doa, minta dukungannya pemirsa, supportnya dari pemirsa semua. Tolong dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang. Tolong di subscribe pemirsa, karena subscribe itu gratis pemirsa. Nah,
Sebelum kami mengakhiri, kami kembali mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pemirsa. Semoga ibadah puasa kita, mohon maaf pemirsa, ini karena angin sangat besar sekali, jadi bicara kami sangat jadi sekali lagi pemirsa, mohon maaf jika pembicaraan kami, cara penyampaian kami tidak menarik atau banyak salahnya. Mohon maaf sekali pemirsa, karena kami juga masih belajar. Namun kami selalu tetap meminta dukungan dari pemirsa-pemirsa. Nah pemirsa, sekali lagi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah puasa kita berkah, lancar pemirsa. Kami tutup pemirsa, mohon maaf pemirsa, ini kami sangat tergesa-gesa pemirsa karena akan turun hujan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pemirsa, pembicaraan kami benar tadi terbata-bata.